Risiko kematian akibat kanker yang terjadi pada wanita selalu mengincar jiwa dan kesehatan mereka. Salah satu kanker yang sering dan paling banyak menyebabkan kematian pada wanita adalah kanker serviks, yaitu salah satu penyakit kanker yang menyerang pada area mulut rahim. Apa saja faktor resiko serta akibat yang paling dekat dengan penyakit kanker serviks? Bersama saya sudah ada Dr. Daniel. Apa kabar, Dok? Luar biasa. Bicara masalah kanker serviks, saat ini kanker serviks masih menjadi penyakit nomor 1 bahkan nomor 2 lah, naik turun cuma 1-2 menjadi penyebab kematian terbanyak pada wanita. Yang merenggut jiwa-jiwa wanita yang kita sayang. Ini tentu berkaitan dengan penyebabnya. Penyebabnya adalah salah satu virus yang terkenal dengan namanya human papilloma virus. Yes, HPV. Kita banyak singkat HPV. Virus. Tetapi virus ini juga berperan untuk menjadi suatu hal yang merubah materi genetik kita. Ya, terutama kalau pada wanita, yaitu pada mulut rahim atau serviks. Nah, ini berkaitan dengan masalah faktor risiko terjadinya penularan. Salah satunya adalah hubungan seks bebas atau seks tidak sehat. Ya, apalagi hubungan seks di bawah usia 18 tahun atau hubungan seks dini. Betul. Ya, lalu hygiene dari darah wanita itu sendiri. Dan ditambah juga faktor-faktor paparan dari luar, misalkan yang sifatnya radikal bebas atau sifatnya itu dapat merubah materi genetika sel kita, yang sebetulnya sel itu mulai dari dia tumbuh lalu berkembang lalu dia akan mati. Naturalnya seperti itu alaminya. Tetapi jika sel itu berubah karena radikal bebas atau paparan misalkan asap rokok atau pestisida atau apapun itu yang sifatnya merubah materi genetik DNA kita, sel ini bisa berubah juga sifatnya, dia tidak mau mati. Bahkan dia bertumbuh terus, bertambah banyak, semakin besar. Misalkan pada serviks, dia bisa menjadi sel serviks yang luar biasa. Ya. Jadi ganas begitu dan bahkan menyebar kemana-mana. Disitulah terjadi kematian. Dan kita sudah punya simulasi ya, Dok, ya, bagaimana proses dari terbentuknya sel normal menjadi sel ganas pada kanker mulut rahim. Yang ini adalah daerah lubang vagina, ya. Di sini adalah mulut rahim, di sini rahimnya, kemudian di saluran terus. Ini gambaran dari organ reproduksi wanita yang bagian dalam. Dan disinilah letaknya serviks ini. Nah, ini saya memiliki cairan di sini. Jika saya angkat, ini mengibaratkan terjadinya perubahan dari sel, di mana sebetulnya harusnya licin, pipi seperti ini, halus, Berubah jadi lebih besar, berubah ya? jadi seperti ini dong. Oke. Nah, saya berikan cairan di sini. Ini sebenarnya banyak sekali cairan ini bisa kita lambangkan. Tadi katanya paparan radikal bebas, kemudian hubungan seks akibat akhirnya terjadi penularan dari virus HPV tadi. Ya. Kemudian bisa juga akibat penyakit lain, ya. Ya, merokok misalkan dong. Iya. Kita juga kadang makanan kita tidak tahu ada paparan seperti racun, toksin, pupuk kimia. Kita tidak pernah tahu itu dan itu juga membahayakan kita. Nah, terjadi pengembangan di sana dan ini juga suatu berita Ada perubahan ya dari bentuk sel yang terdapat pada mulut rahim, awalnya tadi tipis, sekarang agak lebih besar. halus, lalu membesar, Ya, selnya semakin besar, Oke. melembung dan ini yang terjadi pada serviks seorang yang terkena keganasan pada serviks itu. Dan berita buruknya pada stadium awal tidak dirasakan gejala. Ya. Jadi kelihatan seperti normal-normal saja, padahal keganasan itu terus terjadi, sel terus bertumbuh semakin banyak dan bahkan dapat menyebar ke seluruh tubuh kita, bisa menyebabkan kematian. Jadi yang terpenting adalah pencegahan. Dan proses pencegahan ini tentunya kita harus memperhatikan beberapa faktor risiko yang sudah kita sebutkan tadi. Betul. Simple, hindari hubungan seks bebas, ya, terutama hubungan seks di bawah usia 18 tahun. Ya. Nah, kemudian ya dengan menjaga asupan konsumsi makanan yang sehat. Makanan-makanan yang bernutrisi tinggi dan mengandung satu hal yang penting, antioksidan. Oke. Antioksidan artinya dia dapat menyerap radikal bebas akibat misalnya pestisida, merokok, zat-zat kimia dan segala macam, dan termasuk nutrisi yang terdapat di dalam buah-buahan. Iya, benar sekali. Buah dan sayur merupakan salah satu nutrisi yang mengandung antioksidan yang Ya, terbaik. contohnya seperti buah yang berwarna ungu atau kemerahan seperti baju saya itu. Oh, ini terdapat di dalam buah manggis. Dan buah manggis ini istimewa. Kenapa? Karena di dalam kulitnya yang warnanya ungu tadi atau ungu kemerahan itu mengandung senyawa aktif ternyata. Diekstraklah dia
Dan peneliti menemukan bahwa kandungannya itu satu bersifat antioksidan, dapat menetralkan atau menyerap radikal bebas tadi yang menyebabkan kanker seperti kanker serviks. Lalu juga ada yang spesifik dok. Jadi pada 5 tahun yang lalu itu diteliti di Thailand dan Jepang. Ternyata ada efek lain pada kulit manggis ini yang terdapat dari senyawa alfa dan gamma mangostin di dalamnya. Itu dia dapat memiliki efek membuat proses normal dari kematian sel kanker itu akan menjadi lebih baik. Artinya dia dapat membantu apabila kita memiliki bibit-bibit atau kita memiliki faktor risiko terjadi kanker serviks, dia dapat membantu supaya kita terhindarkan dari risiko terkena kanker serviks. Pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, ya mutlak. Karena kalau udah mengobati puyeng, ya puyeng sekali, kanker, gitu. Ya, apalagi kita cegah, apalagi kanker. Antioksidan yang kuat seperti di dalam kulit buah manggis. Ya, melihat dari faktor risikonya bersifat multifaktor, mencegahnya juga bersifat multifaktor. Dalam arti adalah dari dalam dan dari luar, ya. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kemudian menjaga kebersihan daerah kewanitaan, bahkan pantang hubungan seks bebas. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Dr. Daniel. Sesaat lagi Dr. Indonesia kembali dengan berbagai tips menarik, jadi jangan kemana-mana. Penyakit dalam kasus-kasus ini. Awas, berbagai penyakit serius mengintai di balik kebiasaan makan berat malam hari. Malam hari terutama. Itu gimana dok, kasus